korban perwira mendapatkan sebuah kemenangan. Mudah langkahnya, sangat sederhana. Perhatikan teman-teman, Judith Polgar versus Frans Berghes. Grandmaster asal Inggris dibuat tak berdaya. Sangat sederhana sekali teman-teman. Tujuannya ataupun strategi yang dilakukan oleh Judith Polgar. Kita ambil ilmunya. Saya akan menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin untuk kalian terapkan saat bermain nanti. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Selamat menyaksikan. Di sini Judith Polgar memegang buah putih. Dia memulai dengan pion E4. Frans Berghes, pion E6. Putih, pion D4, bermain dengan lini center. Sama halnya dengan hitam, tetapi mengajak pertukaran pion. Diabaikan oleh putih. Pion dilindungi oleh kuda. Hitam juga pengembangan kuda ke F6, lalu putih mengepit posisi menteri. Perhatikan teman-teman, saat pion pukul pion, disambut oleh kuda. Seperti yang saya terangkan di awal, putih berupaya melakukan pengorbanan perwira. Tetapi langkahnya sangat sederhana. Setelah penyederhanaan permainan dilakukan, putih mengaktifkan kuda kembali ke F3. Langkah Frans Berghes, rokade sayap raja. Tujuan Judith Polgar sangat jelas teman-teman. Setelah penempatan menteri ke D2, saya akan terangkan. Hitam kuda ke D7, lalu putih rokade sayap menteri. Rumus dari rokade berseberangan, permainan sangat agresif. Kita pelajari satu persatu keinginan dari Judith Polgar ataupun buah putih. Di sini jelas terlihat gajah ditarik mundur ke E7, membuka peluang bagi gajah putih penempatan ke D3 mengambil diagonal. Pion B6 dimainkan, persiapan gajah dan sento. Begini dia teman-teman. Judith Polgar menginginkan bentengnya menguasai jalur H, tetapi ada penghalang. Pion H7 dan pion H2. Bagaimana dia mengosongkan kondisi tersebut? Memainkan kuda terlebih dahulu ke G5 mengancam pion 2 kali. Pion maju, menyerang kembali kuda. Tujuannya telah tercapai teman-teman. Karena apa? Gajah bisa tempo skak dan raja harus bergeser ke A8. Setelah kondisi itu terjadi, gajah ditarik ke E4, seolah-olah mengancam benteng yang ada di A8. Frans Berghes membalas pukul kuda dengan pion. Dan ini sangat mulus langkah ke depan. Pion G4 menghambat pergerakan pion. Karena apa teman-teman? Jika langsung bernafsu memukul benteng dengan gajah, memberikan peluang bagi hitam. Pion G4 maju menyerang kuda. Jika berpikir kuda bisa diselamatkan, maka menteri akan tumbang. Walaupun terlihat bisa ditutup oleh pion, tetapi ada empasan oleh pion yang ada di G4. Hitam pasti menang dengan posisi seperti ini. Maka dari itu, Judith Polgar tidak mengambil langkah tersebut, tetapi tetap tujuan awal, pion G4, jelas teman-teman, benteng menghindar. Seperti yang saya katakan, tujuan Judith Polgar membereskan pion yang ada di H2, agar benteng bisa leluasa mengancam posisi Raja Hitam. Bagaimana caranya? Pion H4. Dan di sini ada penghalang. Karena pion dilindungi, maka dari itu pion G6 dimainkan. Tetapi jika langkah sembrono, pion langsung pukul pion, putih akan unggul. Karena apa? Menutup terlebih dahulu. Pion G5 dimainkan. Menutup penjagaan kepada pion H4 oleh gajah petak hitam. Apa yang bisa diperbuat teman-teman? Jika pion tersebut dipukul, ada kuda, karena kuda ditopang oleh menteri. Permainan berlanjut, putih sangatlah jelas menang mutlak.
Itulah sebabnya teman-teman, Franz Beckers tidak memukul pion yang ada di H4, melainkan memainkan pion G6. Tetapi Judith Polgar sudah memperhitungkan terlebih dahulu karena dia mengorbankan perwiranya, bukan dengan tanpa maksud. Tempo skak dilakukan. Apa yang terjadi teman-teman? Ruang H sudah kosong, dikuasai oleh benteng, seperti rencananya dari awal. Langkah hitam hanyalah bisa bertahan. Karena apa teman-teman? Tujuan berikutnya, menteri akan ditempatkan nantinya ke F4, mengambil posisi ke H2. Lihat teman-teman, tujuannya ke H2, mengambil tempo skak. Benteng akan dikorbankan ke H7. Bagaimana hitam bisa menangkis ini teman-teman? Karena benteng yang kedua yang ada di D1 akan berambil alih setelah benteng yang pertama dikorbankan. Langkah hitam tidak bisa berbuat apa-apa teman-teman. Di sini Franz Beckers, gajah, mengajak pertukaran penempatan ke B7. Seperti tujuan awal, benteng dikorbankan. Karena apabila raja menghindar, benteng akan double ke H1. Maka dari itu, Beckers memukul benteng dengan raja. Konsekuensinya apa teman-teman? Menteri menduduki H2. Raja ke H8, benteng menumpuk dengan menteri di jalur H. Ada ancaman skakmat apabila menteri ke H7. Hitam mempunyai cara, harus memukul pion tempo skak dan dipukul oleh kuda, kembali kuda dipukul oleh menteri. Berikutnya teman-teman, ditutup oleh pion sekaligus mengancam menteri. Mau kemana? Menteri berlari teman-teman. Ada ancaman skakmat. Jika ke F6, skakmat, menteri ke H7. Maka dari itu, jalan satu-satunya, pertukaran yang sangat tidak wajar. Pion dan menteri bertukar. Setelah gajah pukul gajah, menteri pukul gajah, permainan pun sangatlah tidak berimbang. Walaupun langkah ke depannya masih sangat panjang, tetapi di sini Franz Beckers menyerah. Sederhana teman-teman, Judith Polgar melakukan langkah strategi awal untuk melakukan pengorbanan. Ambil ilmu. Ucapkan terima kasih kepada channel ini, hanya cukup subscribe dan nyalakan juga loncengnya, agar video-video unggulan saya bisa upload dan berikan kepada teman-teman. Bye-bye.